apakah setiap yang menunaikan sholat dari kalangan umat Islam mengetahui mengapa kita mesti menunaikan sholat? 5 kali yang fardu kita tunaikan, dari mulai subuh tadi kita tunaikan waktu Indonesia, tentu saja setelahnya ada zuhur 4 rakaat, kemudian asar 4 rakaat, kemudian maghrib 3 rakaat, lalu isya 4 rakaat, subuhnya 2, 2, 4, 4, 3, 4. Mengapa kita mesti sholat? Apa manfaat sholat dalam kehidupan? Itu yang menjadi dasar pertanyaan dari kajian live kita di subuh kali ini. Insya Allah beberapa referensi kita juga akan kaji, khususnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Teman-teman langsung saja, karena waktu kita terbatas, kurang lebih kita sampai jam 6, jadi ada 40 atau 40 menit ke depan insya Allah. Baik, kita akan memulai dengan Al-Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Saya ulangi, Al-Quran surah ke-20 Taha di ayat yang ke-14. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Nah, teman-teman coba dibuka dulu ya supaya tersambung dengan kajian kita hari ini melalui sumber referensi utamanya di dalam mushaf. Coba dibuka sama-sama ya. Yang saya maksudkan supaya semua ketersambungan ini ada catatannya. Jadi kalau kita sampaikan di Al-Quran, teman-teman juga buka mushaf. Yang hafal juga barangkali diupayakan sambil ditandai ya, kemudian sambil dicatat supaya nanti ketersambungannya membuat kita semakin lebih kuat untuk memahaminya, bukan sekedar menghafalnya saja. Baik, saya pun ini saya coba bukakan ya di mushafnya. Kembali surah Thaha di ayat yang ke-14. Kalau ada mushaf yang standar di halaman 313 ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Allah menegaskan dalam ayat ini yang pertama menghadirkan sifat ketuhanannya. Ya, ini ada fitrah yang melekat pada Tuhan yang hak, yaitu fitrah ketuhanan yang tentu hanya dimiliki oleh Tuhan yang hak saja, Tuhan yang sesungguhnya. Maka di sini muncul satu konsekuensi logis yang sangat luar biasa. Setiap yang memiliki satu kewenangan yang melekat pada dirinya sebagai fitrah pasti akan sangat ringan, sangat pede dalam bahasa anak sekarang untuk mengungkapkannya. Misal, kita manusia, karena kita merasa diri sebagai manusia, melekat fitrah kemanusiaan pada diri kita, saya bisa mengatakan dengan ringan sekali bahwa saya manusia dan saya seorang laki-laki. Maka dengan ringan sekali saya akan mengatakan saya laki-laki. Ya, seorang yang bukan pria misalnya, ya dia terlahir sebagai seorang perempuan, lalu kemudian mencoba berdandan seperti pria, ya, dan dia ingin mengatakan misalnya saya pria, ya tentu akan ada penentangan pada jiwanya, tidak mudah keluar di lisannya, akan melawan gejolak karena fitrahnya tidak melekat pada dirinya sifat-sifat pria. Demikian sebaliknya, seseorang yang tercipta dengan pria kemudian ingin berdandan seperti wanita, ya tidak akan bisa dengan mudah mengatakan di lisannya bahwa misal saya seorang wanita, karena melekat sifat-sifat pria secara fitrah pada dirinya. Pun demikian, yang bukan manusia tentu tidak akan bisa mengatakan saya manusia. Demikian seterusnya. Kita bukan hewan, tentu tidak ada yang bisa mengatakan di lisannya misalnya saya hewan tertentu, disebutkan A misalnya kucing, atau B misalnya harimau. Tidak mungkin keluar itu karena pasti jiwanya akan bergolak, akan menolak pada puncaknya. Demikian pula yang bukan Tuhan pasti pada fitrahnya tidak akan bisa berkata saya Tuhan, karena tidak ada melekat pada dirinya fitrah ketuhanan. Nah, yang paling menarik kita akan temukan bahwa alhamdulillah yang kita yakini sebagai Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dalam firman-Nya begitu lugas mengatakan, begitu percaya dirinya luar biasa, pedenya luar biasa dalam bahasa kita dengan zat dan keagungannya, laisa kamitslihi syai', yang tidak ada serupa dengannya, dengan mengatakan secara mudah dan ringannya lugas, ya, serta lugas, innani anallah, bahkan menggunakan di sini alat penguat yaitu inna. Ya, seperti kita ketahui di dalam gramatikal bahasa Arab, dari 7 disiplin ilmu itu ada, kita temukan disiplin ilmu yang kedua setelah matnullah itu ada ilmu nahwu.
di nahwu itu ada pembahasan tentang alat-alat yang menguatkan sebuah hukum dan informasi yang disampaikan. Jadi kalau kita ingin menegaskan, menguatkan, membangkitkan kepercayaan luar biasa, meyakinkan ya pihak kedua yang akan diajak komunikasi atau pihak ketiga yang akan diberikan informasi, maka salah satu alat yang digunakan itu menggunakan inna. Harfu nasbin, ya harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Jadi huruf yang berfungsi untuk menguatkan sebuah hukum, sehingga dengan hukum itu ya dimintakan untuk ditancapkan kepada hati yang mendengar, yang menyimak, ya, yang mendapatkan informasi itu, tancapkan pada hati yang paling dalam, jangan sampai merasa ragu sedikit pun. Nah, jadi ini saking luar biasanya ada sifat percaya dirinya, kekuatan sepenuhnya yang tak terbatas sampai harus menekankan ya dengan luar biasa bahwa yakinkan pada hatimu yang paling dalam, jangan pernah ragu, jangan pernah goyah. Ya, bahwa sesungguhnya nah ini langsung kembali menggunakan ya-nya ini ya mutakallim yang dirangkai ini ya, menggunakan nunul wiqayah ya, satu perangkaian dengan huruf penguat. Jadi kalau sudah menggunakan kata innani itu menunjukkan satu kekuatan yang luar biasa, kemudian sifat percaya diri yang sangat kuat ya, dan menunjukkan kepemilikan yang sangat erat. Ya, jadi melekatkan kepemilikan pada dirinya, pada zatnya ya, dengan satu kekuatan yang luar biasa, dan menyampaikan ya secara total bahwa sungguh jangan pernah meragukan sedikit pun, tancapkan pada jiwa kalian yang paling dalam, sungguh hanya akulah. Ya, hanya akulah. Ya, anallah, akulah Tuhan yang hak, Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang layak untuk dipertuhankan, yang dengan konsekuensi bertuhan itu layak untuk disembah. Nah, jadi kalau kita lihat dan kita bandingkan, coba teman-teman yang muslim ataupun juga yang non-Islam yang menyimak misalnya kajian ini, boleh dilihat di kitabnya masing-masing yang diyakininya, ya kita menghormati berbagai keyakinan yang ada, kemudian coba dicek di dalam kitabnya masing-masing, adakah satu kalimat di dalamnya mengatakan misalnya, akulah Tuhan, jangan pernah meragukan aku sebagai Tuhan, ya, kemudian nanti sembah aku, ya, tidak ada Tuhan selain aku, sembah aku. Coba temukan kalimat itu. Ya, di Islam kita sangat luar biasa bersyukur, berbahagia bahwa Tuhan kita ya itu dengan kekuatan yang luar biasa, percaya dirinya luar biasa, mengatakan dengan fitrah ketuhanannya. Ini fitrah ketuhanan yang melekat pada dirinya. Innani anallah, sungguh yakinkan pada dirimu yang paling dalam, jangan pernah engkau meragukan anallah, bahwa sesungguhnya akulah Allah. Ya Allah, la ilaha illa ana. Ya, tidak ada yang layak dipertuhankan kecuali aku. Jadi di sini mendeklarasikan yang pertama bahwa nama Allah itu, nah ini bukan sifat, tapi Allah itu nama yang melekat pada zat Tuhan. Baik ya? Jadi jangan berkata begini misalnya, ya Allahku, Allahmu siapa? Nah itu kalimat tidak tepat. Nah, karena kata Allah itu sudah menunjuk zat ya pada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhannya ya yang diyakini oleh umat Islam. Namanya Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan kita semua, Tuhan semua makhluk. Ya, jadi Allah itu nama zat ya yang melekat kepada Tuhan yang hak. Jadi bukan sifat ya. Jadi tidak tepat kalimat mengatakan Allahku namanya ini, Allahmu siapa? Tidak, bukan. Ya, karena Allah itu nama Tuhan. Ya, jadi kalau kita sebutkan Allah itu sudah namanya. Nanti sifat-sifat yang melekat kepada dirinya ya kita dapati misalnya diperkenalkan dengan Ar-Rahman. Ya, misalnya Ar-Rahim dan seterusnya. Jadi kalau kita dapati di Quran surah Al-Isra di ayat 110, Allah mengatakan qulid Allaha awid Ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kan? Qulid Allah, jika engkau memiliki satu keinginan, satu harapan, ingin berdoa, punya kesulitan, ingin meminta, maka panggil Allah, sebut nama Allah, berdoalah kepada Allah. Ya, awid Ar-Rahman atau dengan sifatnya Ar-Rahman. Ya ayyamma tad'u falahul asmaul husna, atau jika engkau sudah mempelajari, sudah mengetahui, pilih sifat-sifat yang melekat pada zat Allah yang sesuai dengan kebutuhanmu, yang kita kenal dengan Al-Asma'ul Husna. Jadi Al-Asma'ul Husna itu bukan sekedar sifat biasa, tapi sifat yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan keperluan-keperluan makhluk, sifat-sifat indah yang ditampilkan oleh Allah untuk mengabulkan hajat-hajat makhluknya. Misal kalau pelajar ingin memohon pada Allah dicurahkan pengetahuan, maka sebut sifat Allah yang terkait dengan limpahan pengetahuan. Al-Alim, ya Allah, ya Al-Alim. Kan?
Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan padaku tambahan pengetahuan. Ya Allah yang maha menguasai, maha memiliki pengetahuan yang sangat luas, tak terbatas, sangat dalam, tak terhingga, dan curahkan padaku limpahan pengetahuan. Kalau ingin rezeki, sebut ya Allah ya Razzaq. Kalau ingin diberi solusi, ya Allah ya Al-Fattah. Demikian seterusnya. Kembali ke sini. Jadi pertama ada deklarasi ketuhanan ya dengan sangat lugas, ya tidak ambigu kalimatnya, sangat jelas, sangat lugas, dikatakan innani anallah. Ya kan? Sungguh tegaskan pada jiwamu yang paling dalam, akulah Allah. Nah, pertama perkenalkan namanya dulu. Jadi kalau ditanya misalnya umat Islam, nama Tuhannya siapa? Allah. Ya, Allah yang langsung perkenalkan. Tidak ada yang lain. Nanti di bab tauhid kita bisa bahas ya apa keunggulan nama Allah itu, ya kemudian apa yang melekat pada nilai ketuhanan pada nama Allah itu, dan yang membedakan nama Tuhan yang hak dengan nama makhluk. Apa perbedaan? Karena tidak boleh sama. Dalam nama pun itu nggak sama, istimewa. Ya, jadi standar pertama yang dilekatkan pada fitrah ketuhanan dan yang bukan Tuhan adalah mesti berbeda total. Ya, jadi totally different, mesti berbeda sama sekali, nggak boleh ada sama. Sebab kalau ada sedikit pun kesamaan, ya maka berpotensi makhluk itu bisa menjadi Tuhan. Maka tidak boleh ada sifat Tuhan sama dengan makhluk. Termasuk nanti namanya pun ya tidak bisa disamai. Apalagi sifat-sifatnya. Misalnya kalau manusia berpasangan, Tuhan nggak boleh berpasangan. Ya, manusia bisa berketurunan, Tuhan nggak boleh berketurunan. Manusia misalnya hasil dilahirkan, nggak boleh Tuhan dilahirkan. Jadi nggak boleh sifat Tuhan dimiliki oleh makhluk. Maka di sini Allah mengatakan la ilaha illa ana, tidak ada yang layak dipertuhankan kecuali saya saja, yaitu Allah. Nah, ini deklarasi ketuhanan. Nah, maka setelah deklarasi ketuhanan ini yakin tanpa ragu, karena kan tadi kalimatnya yakinkan pada hatimu yang paling dalam, jangan pernah ragu. Pakai inna kan? Baik, setelah kita yakin tanpa ragu, nah objek yang meyakini tanpa ragu sehingga melahirkan ketentraman pada jiwanya dengan keyakinan itu, menghadirkan rasa aman dengan bertuhan itu disebut dalam bahasa Arab iman. Dari kata amana yu'minu. Asal kata awalnya sekali amina, dari kata al-amnu. Amana yakin tanpa ragu, sehingga dengan yakin itu menghadirkan rasa aman pada jiwa, rasa tentram. Dengan bertuhan itu ada ketenangan. Ya, dengan bertuhan yang hak itu ada kedamaian, ada ketentraman. Nah, teman-teman sekalian, kemudian dengan itulah disifati orang yang telah yakin pada Allah tanpa ragu, ya sedikit pun, maka disebut dengan orang beriman. Jadi iman itu dari bahasa Arab, dari kata amana yu'minu. Jadi kalau ada yang mengatakan misalnya dalam bahasa Arab, ya aminu billah, berimanlah kepada Allah. Maksudnya yakin tanpa ragu, yang dengan keyakinan itu engkau bertuhan, engkau merasakan rasa aman, rasa tentram pada jiwamu. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata iman. Ya, iman itu dari bahasa Arab kita temukan. Nah, dari sini teman-teman sekalian, kita konsekuensi yang pertama, seseorang yang telah meyakini Allah sebagai Tuhan disebut orang beriman. Oleh karena itu sapaannya dalam Al-Quran berubah. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, kan? Hai orang-orang yang telah beriman tanpa ragu sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah bertuhan kepada Allah harus pede, yakin, dan kita berupaya bertuhan itu semaksimal mungkin. Nah, karena itu supaya bertuhannya itu dengan cara yang benar, sampai tiba keyakinan yang luar biasa, sampai meyakini betul bahwa Allah itu benar-benar Tuhan. Nah, maka di situ Al-Quran mengajarkan mesti belajar. Ya, mesti mendalami pengetahuan untuk menetapkan dan meyakini bahwa Allah Tuhan yang hak. Sehingga nanti kalau ditanya dari mana Anda tahu kalau Allah itu adalah Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang hak. Kenapa tidak menuhankan selain Allah? Nanti ada ilmunya, disebut ilmu tauhid. Ya, dari mana dasarnya? Al-Quran surah ke-47. Ya, surah Muhammad SAW di ayat yang ke-19. Ya, kita akan temukan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka cepatlah engkau belajar, cepatlah engkau punya ilmu, ketahuilah. Dengan ketahuilah itu kalau dikembalikan ke dalam bentuk perintahnya dalam bahasa Arab dari kata alima, ya alima ya'lamu, i'lam fi'il amrnya, kata perintahnya. Ya, maka cepatlah engkau belajar. Nah, bahasa gampangnya begitu. Ya, cepatlah engkau belajar, cepat cari ilmu. Annahu la ilaha illallah, untuk menetapkan pada jiwamu dengan ilmu itu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau tauhidnya ingin kuat, keyakinan bertuhannya ingin kuat,
kenal Allahnya dengan baik, ya belajar ilmunya. Namanya ilmu tauhid. Ya, nanti kita akan belajar. Misalnya nanti menguatkan logika kita supaya bisa dipahami secara rasional. Nah, Islam itu agama cerdas. Ya, mengajarkan kecerdasan. Pokoknya kalau berislamnya benar, pasti pintar itu. Dengan bertuhan saja oleh Quran diajarin, mesti yakin. Dari mana yakinnya? Pakai ilmu. Nah, kita bertuhan saja itu di-challenge oleh Quran. Di-challenge. Gimana bisa menetapkan Allah sebagai Tuhan? Nanti ada ayat-ayat tertentu menyampaikan pada kita. Misalnya, saya kasih gambaran. Satu, laisa kamitslihi syai', ya, wa huwas samiul basir. Ya, bedanya Tuhan dengan makhluk supaya menetapkan Tuhan yang benar. Satu, ya, dibangun dasar logika yang jelas dulu. Nggak boleh ada yang sama semuanya dengan Tuhan. Sifat-sifatnya, karakternya mesti beda antara Tuhan dengan yang bukan Tuhan. Ya, nanti dari logika yang dasar ini kemudian dibangun. Ya, untuk melepaskan sifat-sifat Tuhan dari yang bukan Tuhan, ya, maka turun surat Al-Ikhlas misalnya. Ya, surah yang ke-112 dari kata akhlasa yukhlisu, melepaskan sesuatu yang bercampur sehingga lahir yang bening saja. Mana sifat Tuhan yang sesungguhnya ini hanya Tuhan saja yang punya, yang bening. Yang di luar Tuhan kita hilangkan. Ya, jadi akhlasa yukhlisu, sifatnya disebut ikhlas. Maka turun surat Al-Ikhlas menerangkan, qul, katakan, huwa, yang dipertuhankan itu Allah, hanya Allah. Ahad, sifat pertamanya. Nah, ini dilepaskan dari yang bukan sifat-sifat Tuhan. Ahad, mesti tunggal, satu-satunya tunggal. Ya, tidak boleh bercabang. Nanti dibangun logika. Ya, di ayat-ayat lain. Misal, nanti dijelaskan di Quran surah ke-51 ayat 49. Kalau kita ngajinya insya Allah khatam, kita akan temukan langsung ayat-ayatnya terkait dengan itu. Penjelasan, bukan cocok logi ngambil ini itu tidak. Itu di Islam itu unik dan sangat istimewa. Terdisiplin, ilmunya itu interdisipliner. Jadi ada di dalamnya keterkaitan semua. Ya, setiap ayat menjelaskan. Dan dari penjelasan itu ada pencerahan secara logika, secara rasional, kemudian secara spiritual diterjemahkan dalam bentuk fisikal, itu ada semua. Ya, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Yang di luar Tuhan itu diciptakan berpasangan supaya engkau tahu, ya, hanya Tuhan yang tidak punya pasangan. Ya, jadi manusia berpasangan. Manusia kan ada laki-laki, ada perempuan. Jadi nggak bisa manusia jadi Tuhan. Ya. Kemudian siapa lagi? Misalnya hewan berpasangan. Ya, ada betina, ada jantan. Ya kan, nggak bisa mempertuhankan hewan. Ya, kemudian ada apa lagi? Misalnya tumbuhan, ada putih karena benang sari. Ya, bahkan sifat, ada siang, ada malam. Ya, ada keras, ada lembut, ya, ada berat, ada ringan. Jadi segala hal itu dalam kehidupan berpasangan untuk menunjukkan bahwa hanya Tuhan yang tidak punya pasangan. Jadi Tuhan yang hak itu beda dengan sifat makhluk. Ini ahad. Ya, Allahus Samad, yang dengan satu Tuhan, satu-satunya itu, maka terpusat kebergantungan kita. Memohon pada satu titik. Ya, ibadah pada satu titik. Ya, bayangkan kalau Tuhan misalnya lebih daripada satu, maka penataan semesta, pengaturan, sumber itu tidak akan berpusat pada satu titik tumpu. Ya, dan di surat Al-Anbiya itu lebih tegas lagi, lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Lau kana fihi ma alihatun. Kalaulah dalam pengelolaan semesta ini, khususnya langit dan bumi misalnya, ya, ada Tuhan yang banyak selain tunggal Allah, selain satu. Misalnya Tuhannya banyak gitu kan? Ya, lafasadata, tentu akan terjadi banyak konflik dalam pengelolaan semesta ini. Anda bayangkan kalau misalnya Tuhan lebih daripada satu. Ya, di Bekasi misalnya Tuhan yang satu menginginkan ini ada hujan turun, yang satu mengatakan jangan dulu. Bagaimana kalau Tuhan beda pendapat, Tuhan berkonflik? Ya, nggak terbayang pengelolaannya. Maka Tuhan ya jadi tidak mudah memahaminya. Dibangunlah logika oleh Al-Quran. Nah, seperti logika dasarnya demikian. Nah, nanti lam yalid walam yulad. Tidak boleh kemudian beranak, apalagi kemudian hasil dari keturunan. Tidak berketurunan dan tidak dihasilkan dari sebuah proses ya persatuan yang melahirkan keturunan. Jadi sifat manusia itu menikah, berpasangan, menikah, berketurunan. Sifat manusia dilahirkan dari satu orang tua ke atasnya. Saya punya orang tua, saya seorang keturunan, gitu kan? Saya berpasangan, saya melahirkan keturunan. Nah, karena Tuhan mesti beda, sifat dasarnya tadi, ya kan? Tuhan mesti beda dengan makhluk, tidak boleh berketurunan, tidak boleh hasil dari keturunan, maka nggak boleh sama. Ya, lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak boleh lemah. Ya, sehingga harus punya syarikat, punya penguat. Nah, jadi Tuhan harus lebih kuat dibandingkan dengan makhluk. Logika dasar lagi. Jadi kalau ada yang lebih lemah, ya, nah itu nggak bisa jadi Tuhan. Nah, sama ini manusia misalnya, manusia. Kemudian ada benda, apapun itu, ada kayu, ada batu, macam-macam, mau dipahat jadi apapun misalnya. Ini logika dasar ya, ini penjelasan secara ilmiah saja. Nah, ini kan yang bikin kita. Ya, saya kan nggak mungkin menuhankan misalnya meja, menuhankan tiang bendera misalnya.
ya menuhankan apalagi misalnya dijadikan Tuhan, batu, hewan tertentu, tumbuhan, ya kan? Ya kita yang bikin, kita yang buat, kita yang tata dari bahan yang sudah ada. Ya kemudian kita pertuhankan kan tidak logis. Kita kan lebih kuat dibandingkan benda-benda itu yang lemah. Demikian hewan misalnya, ya kan? Hewan yang kita bawa, kita arahkan, ya nggak mungkin kemudian yang lemah dipertuhankan oleh yang kuat. Yang Tuhan itu harus punya sifat lebih kuat dibandingkan dengan makhluk. Supaya apa? Supaya ketika kita menuntut hak kita ya kepada Tuhan, ya di antara hak itu adalah apa? Melindungi, karena yang terkuat kan harus melindungi yang lemah, minta perlindungan, minta pertolongan, maka turunlah kemudian kekuatan-kekuatan itu. Ya, kekuatan ketika kita minta pertolongan kan bukan kepada yang lemah kan, kepada yang kuat. Ya, maka bagaimana mungkin makhluknya misalnya yang kuat kemudian menuhankan yang lemah di bawah makhluk itu lalu meminta tolong kepada yang lemah, kan mustahil. Ya, secara rasionalitas kan seperti itu, ya, secara logika kan demikian. Nah, oleh karena itu, hal yang pertama ditampilkan oleh Allah di dalam konteks ini adalah mendeklarasikan ketuhanannya, kemudian memberikan dasar yang kuat dengan landasan logika yang jelas, landasan filosofis yang jelas, kenapa ia mesti Tuhan, ya, kenapa dipertuhankan, kenapa harus kemudian di-challenge dengan pengetahuan supaya yakin betul itu Tuhan. Ya, setelah yakin betul, setelah paham betul, apa konsekuensinya bertuhan kepada Allah? Nah, ini dia. Ini poinnya. Jadi saya buka dengan penjelasan pengantar ini supaya paham, ya kan? Setelah kita punya keyakinan, oh iya, berdasarkan penelusuran keilmuan dengan dasar logika, dengan pemahaman yang dibangun dengan kuat, kita bisa menyimpulkan, oh iya, Allah Tuhan yang hak, ya kan? Inilah Tuhan saya yang saya pertuhankan. Nah, ketika kita kemudian berkeyakinan, disebut dengan iman, beriman bahwa hanya Allah yang Tuhan, dengan segala macam penggalian dari sudut pandang tadi, dan menyimpulkan hanya Allah satu-satunya Tuhan. Nah, konsekuensi bertuhan itu apa? Apa yang membuktikan bahwa kita bertuhan kepada Allah? Apa pembeda ya dengan yang bertuhannya bukan kepada Allah? Pembuktiannya apa? Kan butuh pembuktian. Ya, nggak mungkin orang mendeklarasikan sesuatu tapi nggak dibuktikan deh. Saya sayang sama anak saya. Buktinya apa? Ada perhatian, ada perlindungan, demikian kan? Ya kan? Ya, jadi sesuatu klaim terhadap hal lain itu harus ada pembuktiannya. Apa buktinya kendaraan ini milik Anda? Oh, saya punya BPKB-nya. Ya, apa buktinya bahwa Anda sayang pada kendaraan Anda? Oh, saya rawat. Ya, saya bersihkan, saya cuci, saya jaga dan sebagainya. Jadi klaim pada sesuatu itu butuh pembuktian. Nah, kita mengklaim bahwa Tuhan saya Allah. Saya nggak ragu, saya yakin betul. Buktinya apa? Nah, kemudian kita bertanya kan kepada Tuhan kan? Ya Allah, bagaimana cara saya membuktikan bahwa saya ini hamba-Mu, saya bertuhan kepadamu? Maka konsekuensi logisnya di sini Allah sampaikan, fa'budni. Maka bagi orang-orang yang yakin, meyakini sepenuhnya bahwa aku adalah Tuhan yang hak, tidak ada Tuhan selain aku satu-satunya Tuhan, dipertuhankan olehnya, maka buktikan kebertuhanan itu dengan menyembahku, kata Allah, fa'budni, sembah aku. Nah, ini luar biasa, ya. Di sini kekuatan, kepercayaan diri, diksi yang begitu kuat, ini menunjukkan bahwa keyakinan yang dalam bahwa Allah itu Tuhan. Punya fitrah ketuhanan yang sangat murni, tidak bisa disoal dan total kalimatnya. Ini nggak mungkin bisa mengatakan demikian kalau bukan Tuhan yang sejati. Total sekali. Ya, bahasa singkatnya begini, yakinkan pada hatimu yang paling dalam, jangan pernah ragu, akulah Tuhan yang sesungguhnya yang hak, sembah aku. Nah, coba kita cari kalimat itu dimanapun. Ada nggak kita temukan kalimat misalnya, saya adalah Tuhan yang hak, jangan pernah ragu, sembah aku. Nah, alhamdulillah di dalam Islam, di Al-Quran khususnya kita temukan, ya firman Allah langsung kan, kalimatnya jelas, ya akulah Tuhan yang hak, jangan pernah ragu, yakinkan pada jiwamu, ya bertuhanlah padaku, sembah aku. Jadi untuk membuktikan kebertuhanan kita, keberimanan kita, kita sudah beriman, bertuhan kepada Allah, pembuktiannya dengan menyembahnya, dengan beribadah kepadanya. Itu konsekuensi pertama. Jadi ibadah itu adalah konfirmasi kebertuhanan kita kepada Allah. Ya, bukan beban. Ingat, ibadah itu bukan beban. Ibadah itu sebuah konsekuensi bahwa kita bertuhan. Untuk membuktikan klaim kebertuhanan kita, maka hal pertama yang harus kita buktikan adalah ibadah. Kepada siapa? Kepada Allah. Kalimatnya jelas, sangat personal sekali. Fa'budni, maka sembah aku. Ibadahlah kepada aku.